Baik, K3 pemeliharaan listrik. Yang pertama di pembangkit. Jadi pengertian dan tujuan pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Jadi pemeliharaan ini merupakan tindakan pencegahan supaya peralatan tidak rusak gitu ya. Ada pula yang menyatakan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang ya, dengan tujuan utama untuk mempertahankan peralatan tersebut beroperasi secara optimum. Ya, tapi bisa juga tapi tidak resmi uji ulangnya gitu ya, bukan untuk sertifikasi gitu. Ada pula mengatakan pemeliharaan adalah pemastian bahwa aset fisik melanjutkan memenuhi fungsi yang diinginkannya. Ya, jadi kalau peralatan sudah lama tidak dirawat, tentu fungsinya sudah berkurang ya. Nah, untuk tujuan pemeliharaan peralatan listrik ini adalah untuk menjamin kontinuitas ya penyaluran tenaga listrik dalam menjamin keandalannya. Antara lain untuk meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. Ya, kehandalannya, ketersediaannya, dan juga penghematannya. Jadi kalau sudah lama nggak dirawat, dipelihara, diservis, ya dia makin boros gitu ya, boros bahan bakar mungkin. Kemudian untuk memperpanjang umur peralatan, mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, dan meningkatkan keselamatan peralatan, dan mengurangi lama waktu padam akibat sering adanya gangguan. Nah, pemeliharaan listrik itu terdiri dari ada PM ya, atau preventive maintenance. Ya, ini seperti overhaul ya, semacam turun mesin, untuk service ya, di shutdown, atau turnaround ya, turnaround. Jadi di semacam dibalikan ya, sehingga untuk melihat fungsi kerjanya apakah masih sempurna ya atau enggak. Ciri-cirinya ya, ini peralatan dalam keadaan dimatikan, dan kemudian secara terjadwal, apakah mingguan, bulanan, tahunan, 3 tahunan, bahkan 5 tahunan ya. Kemudian dibuat running hours setiap 10.000 jam, atau berdasarkan running distances setiap 5.000 km. Jadi ada yang per jam, ada yang per running distances. Mungkin kalau running distances ini mesin ya bisa. Jadi di sini ada catatan-catatannya. Ya kayak kita servis mobil, umpamanya 10.000 kilo ya, lalu selanjutnya 20.000 kilo dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada preventive maintenance ya. Jadi pemeliharaan untuk pencegahan. Jadi harus rutin gitu ceritanya. Kemudian yang kedua, predictive maintenance atau condition monitoring. Ini ciri-cirinya adalah peralatan atau offline. Ya, lalu dites, vibration monitor, termografi, online partial discharge, dan lain-lain. Jadi predictive maintenance ini memonitor kondisinya ya, melihat cara kerja dari peralatan tersebut. Kemudian corrective maintenance. Ini dilakukan terencana, breakdown maintenance ya, tidak terencana. Fix it when it broke ya, perbaiki kalau itu rusak. Ini bisa dilakukan offline maupun online.
Ya, ini sebenarnya secara umum satu kata bahwa eh, instalasi listrik ya harus perlu ada pemeliharaan. Ya. Entah itu apa istilahnya, apakah preventif, prediktif. Soalnya kalau nggak dipelihara mungkin dia akan cepat rusak, lalu akan ada gangguan ya dan segala macam. Kalau dirawat secara rutin, tentu akan menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Preventive maintenance ini kegiatan pemeliharaan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada instruksi dari pabrik ya atas standar-standar yang ada dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini juga disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu atau time-based maintenance. Kalau predictive maintenance adalah pemeliharaan dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik. Apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Lalu corrective maintenance adalah pemeliharaan dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Jadi kalau corrective maintenance sama aja tindakan perbaikan ya, sudah ada masalah gitu. Jadi ada mulai dari pencegahan, ya, kemudian memprediksi kira-kira mungkin kapan dia akan mulai bermasalah, ya, dengan cara monitor. Dan terakhir, memperbaiki ya, memang kalau sudah ada timbul masalah. Nah, kemudian objek pemeliharaannya adalah di pembangkit, yaitu dengan melihat jenis pembangkit, ya, instalasi listriknya, trafo, generator, switcher, proteksi, elektronik, apar. Ya, ini contoh suatu pembangkit tenaga listrik. Jenis-jenis pembangkit. Ada pusat pembangkit listrik tenaga termo. Ya. Ini menggunakan bahan bakar yang berbentuk padat, cair, dan gas. Ada pembangkit listrik tenaga uap. Ya, dengan memanfaatkan energi dari uap. Lalu tenaga gas, diesel, gas dan uap ya, disinergikan, kombinasi. Lalu tenaga hidro atau air. Serta nuklir. Lalu ada lagi sekarang yang terbaru, pusat listrik dengan energi terbarukan. Contohnya PLTP ya, panas bumi, tenaga angin, Bayu, PLTB, lalu tenaga surya, PLTS. Nah, jadi kita akan lihat ya, untuk jenis-jenis pembangkit ini, mulai dari investasi awalnya. Investasi awal yang tertinggi itu pembangkit listrik tenaga air ya, karena harus membangun waduk, membangun dam ya, dan kemudian instalasinya. Yang termurah itu nuklir termasuk ya cukup murah ya dibandingkan dengan air. Lalu untuk pemeliharaan nuklir yang paling murah. Walaupun di Indonesia masih takut ya untuk menggunakan tenaga nuklir. Instalasi listrik. Instalasi listrik pada pusat pembangkitan listrik ya, secara umum, pusat pembangkit listrik membangkitkan tenaga listrik arus bolak-balik 3 fasa yang dihasilkan oleh generator sinkron.
Tegangan generator paling tinggi yang dapat dibangkitkan oleh pembangkit listrik adalah 23 kV atau kilovolt. Pada saat ini, dalam tingkat riset sedang dikembangkan generator yang dapat membangkitkan tegangan listrik sampai 150 kV. Ya, ini jadi gambar diagram satu garis instalasi listrik ya, single line diagram pada pusat pembangkit listrik sederhana. Jadi dari unit pembangkit ya, ini ada switch-nya. Kemudian nanti ini ada trafo ya, sorry, di sini trafonya. Dan ini masuk ke saluran transmisi. PMTCB pemutus tenaga circuit breaker, kemudian saklar pemisah. Pusat pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial secara umum ditunjukkan pada gambar. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator sinkron dinaikkan dengan menggunakan transformator listrik sebelum dihubungkan pada rel busbar melalui pemutus tenaga. Semua generator listrik yang menghasilkan energi listrik dihubungkan pada busbarnya. Begitu pula semua saluran keluar dari pusat listrik dihubungkan dengan rel pusat listrik. Saluran yang keluar dari rel pusat pembangkit listrik digunakan untuk mengirim tenaga listrik dalam jumlah besar ke lokasi pemakai ya atau beban dan digunakan untuk menyediakan tenaga listrik di lokasi sekitar pusat pembangkit listrik. Nanti ke end user-nya melalui saluran transmisi dan distribusi. Kemudian di pembangkit nanti ada trafo. Ya, transformator ini nanti di pembangkit menaikkan tegangan ya. Nah, kenapa tegangan perlu dinaikkan? Jadi tegangan pertama perlu dinaikkan untuk memperkecil arus. Karena arus berbanding terbalik dengan tegangan ya. Jadi kalau tegangan dinaikkan, maka arus akan menjadi kecil. Dan kenapa arusnya harus dikecilkan? Karena untuk menghindari rugi-rugi. Semakin besar arusnya, akan terjadi banyak kehilangan daya ya di penghantarnya. Dan juga semakin besar arus, maka penampang ya, kabel penampangnya atau kawat penampangnya itu akan harus sangat besar. Jadi memang harus dinaikkan setinggi mungkin untuk pertama penghematan dayanya dan kedua penampang dari kawat arus itu penampang untuk tempat lewat arus itu nggak terlalu besar ya. Pendinginan. Menurut cara pendinginannya dapat dibedakan sebagai berikut ya. Ada fungsi dan pemakaiannya ada trafo mesin, trafo gardu induk, dan trafo distribusi. Untuk kapasitas tegangan ya, contoh trafo 3 fase dengan tegangan kerja di atas 1100 kV dan daya di atas 1000 mV ampere. 1000 megavolt ampere, sorry. Ya, ini contoh trafonya. Trafo 1100 megavolt ampere. Mega itu berarti 1 juta volt ampere atau 1 juta watt. Ini berarti 1100 juta watt atau 1100 megawatt. Ya, daya untuk ininya dari trafonya. Ini 4500. Kemudian yang ini 1000 megawatt. Ya, ini contoh-contoh trafo 3 fasa dengan tegangan kerja di atas 1100 kilovolt. Ya. Dengan daya masing-masing ini 1100 megawatt, 4500, 1000 megawatt.
Dalam usaha mempermudah pengawasan dalam operasi, trafo dapat dibagi menjadi trafo besar, trafo sedang, dan trafo kecil. Ya, ini trafo. Ini generator. Ya, jadi generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini panel-panel switchgear-nya, panel-panel pembaginya. Proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah suatu proses menjadikan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan energi listrik seaman mungkin ya dari efek-efek kegagalan dan kejadian yang menempatkan sistem tenaga pada resiko. Tidak mungkin kita menjadikan sistem tenaga listrik 100% aman atau 100% dapat diandalkan, karena biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu, kita perlu penilaian risiko untuk menentukan tingkat bahaya yang dapat diterima terhadap kecelakaan atau biaya akibat kerusakan. Tujuan dari proteksi dan koordinasi sistem listrik adalah mencegah kecelakaan pada manusia, meminimalisir kerusakan pada peralatan, dan membatasi durasi pemadaman listrik. Nah, jadi kita listriknya kita memakai standar ANSI atau IEEE ya. ANSI itu American National Standard Institute, IEEE itu Institute of Electrical and Electronics. Nah, alat proteksi utama pemutus arus listrik adalah CB atau circuit breaker dan fuse. Tapi yang sekarang lebih umumnya instalasi listrik rata-rata memakai circuit breaker ya. Untuk fuse sudah semakin jarang digunakan. Circuit breaker ya. Ada yang miniatur atau disebut MCB ya, miniatur circuit breaker. Ada yang MCCB ya, molded case circuit breaker ya. Ada yang ACB, air circuit breaker. Ada OCB, oil circuit breaker. Ada VCB, vacuum circuit breaker. Ada SF6CB, sulfur hexafluoride circuit breaker. Dilengkapi dengan protective relays. Ya, jadi ada penggunaan-penggunaan tertentu ya. Jadi ini jenis-jenisnya. Yang paling umum adalah MCB. MCB, Miniature Circuit Breaker, berfungsi mengamankan arus hubung singkat, short circuit, dan pembatas daya. Kerjanya berdasarkan dua kendali. Kendali panas terbuat dari elemen dui logam yang akan bekerja jika daya melebihi batas, dan kendali elektromagnetik untuk arus hubung singkat akan bekerja jika arus yang mengalir. Ya, jika arus yang mengalir jauh melampaui arus nominal yang ditentukan. Nah, jadi ini untuk proteksi arus hubung singkat juga ya. Di mana pada saat arus hubung singkat itu arus sangat besar, dan kemudian apabila sudah melampaui dari batas yang ada di MCB, dia akan nge-trip, hingga memutuskan aliran listrik. Hingga tidak berbahaya ya, kalau dibiarin terus mungkin akan terjadi percikan api gitu. Kemudian berdasarkan penggunaan dan daerah kerjanya, MCB dapat digolongkan menjadi 5 jenis. Ada tipe Z, K, G, L, dan H. Ya, ini rating breaking capacity kecil, K ini kecil juga, G besar, H ini untuk pengaman instalasi penerangan bangunan. Kemudian molded case circuit breaker, MCCB. Ya, ini contoh gambar juga. MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam proses operasinya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih. Pada jenis tertentu, pengaman ini mempunyai kemampuan pemutusan yang dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Ya, hampir sama juga dengan MCB ya. Cuman ini untuk lebih kepada arus-arus yang lebih besar. Kemudian air circuit breaker, jenis circuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara.
ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. Pengoperasian pada bagian mekanik ACB dapat dilakukan dengan bantuan solenoid motor ataupun pneumatik. Nah, ini gambar ACB ya. Air Circuit Breaker. Oil Circuit Breaker. Nah, namanya juga oil, berarti kalau ACB itu udara, air. Kalau oil ini menggunakan minyak ya, sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Bila terjadi jadi dia pemadamannya dengan minyak oil. Ini bentuknya. Ada vakum. Ini bentuk vakum circuit breaker. Ya, agak jarang kedengaran ini. Vakum circuit breaker memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api. Pada saat circuit breaker terbuka, open, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi akibat gangguan atau sengaja dilepas. Kemudian sulfur hexafluoride circuit breaker. Ya, pemutus rangkaian menggunakan gas SF6 sebagai sarana pemadam busur api. Ya, SF6 ini juga digunakan di alat pemadam api ringan ya, APAR. Gas SF6 ini merupakan gas berat yang punya sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali. Prinsip pemadaman busur apinya adalah gas SF6 ditiupkan sepanjang busur api. Gas ini akan mengambil panas dari busur api tersebut dan akhirnya padam. Ini contoh gambarnya SF6 circuit breaker. SF6. Fuse ya. Jadi repotnya kalau fuse, kalau putus ya kita harus punya cadangannya. Ya. Kalau circuit breaker, kalau dia nggak putus tapi nge-trip, ya tinggal dihidupin lagi gitu. Jadi sekarang makin jarang orang menggunakan fuse kecuali untuk kayak elektronik ya, di listrik-listrik di kendaraan mobil. Ya untuk listrik-listrik elektronik yang kecil masih menggunakan fuse. Elektronik meliputi elektronika daya atau power elektronik, misalnya UPS ya, atau interruptible power supply, rectifier ya, penyearah, inverter ya untuk merubah arus DC menjadi AC. Kalau rectifier kebalikan, merubah arus AC menjadi DC dan lain-lain. Nah ini APAR ya. Jadi nanti APAR juga diperlukan di ini untuk menjaga-jaga ya, supaya kalau terjadi percikan api atau api yang baru mulai muncul segera dipadamkan. Pelaksanaan pemeliharaan pada dasarnya dikerjakan sesuai petunjuk pabrik pembuatnya ya, jadi tetap mengacu kepada manualnya. Untuk memulai pekerjaannya, kecuali pada hal yang darurat, pelaksanaan pemeliharaan hanya boleh dilaksanakan setelah syaratnya lengkap. Utamanya adalah perintah kerja ya, dan material pemeliharaannya juga sudah ada, serta ada kepala pelaksananya. Atas dasar perintah kerja, bon material, standar metode pekerjaan ya, jika rencana pemeliharaan direalisasikan oleh petugas pemeliharaan dari bidang mekanik, listrik, instrumen, dan kimia yang dipimpin oleh kepala regu dan pengawas yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Petugas pemeliharaan haruslah sudah pernah mengalami pendidikan. Sudah pernah mengikuti kali ya, bukan mengalami. Data mulai dan selesainya pekerjaan diisikan dalam formulir oleh pencatat progres pekerjaan. Secara rutin, beberapa kepala regu pemeliharaan ya, atau kepala gudang dan kepala kontrol perlu berkumpul bersama untuk membahas progres pekerjaan dan problem yang ada. Guna secara bersama dicarikan jalan pemecahan dan pemeliharaan dapat selesai sesuai rencana. Kesepakatan pemecahan akan dilaksanakan pada keesokan harinya.
Ini contoh-contoh dokumen ya, dokumen pengecekan ya, kegiatan pemeliharaan peralatan listrik di PLN. Nah, jadi ada catatan-catatannya. Manajemen pemeliharaan instalasi perlengkapan dan peralatan listrik ya. Ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian. Dengan memakai konsep POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ya. POAC. Perencanaan ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeliharaan, kita sudah harus merencanakan ya. Membuat perencanaan. Hasil perencanaan ini adalah jadwal dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk setiap peralatan. Ya. Lalu diorganisasikan ya. Jadi sebuah sumber-sumber daya, ya, sumber daya manusia, peralatan, sebagainya diorganisasikan untuk melakukan jadwal pemeliharaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, ini struktur organisasinya umpamanya ya. Ada maintenance manager ya, dan di bawahnya ada supervisor mesin, ada supervisor proses, ada supervisor welding. Atau ini yang lebih lengkap. Atau ini. Atau ini. Atau yang ini. Ya, makin besar organisasinya. Nah, setelah diorganisasikan semua sumber daya baru mulai bergerak ya. Ya, semuanya bergerak dalam tahap ini melakukan tugas masing-masing. Ya. Di bawah satu kepemimpinan umpamanya dari pengawas atau supervisornya yang memberikan motivasi dan komunikasi secara reguler kepada timnya. Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan, mulai dari persiapan sampai akhir pekerjaan, diperlukan proses mempengaruhi dan mengarahkan orang menuju ke pencapaian tujuan, yaitu terlaksananya pekerjaan pemeliharaan dengan baik. Dan kemudian setelah dunia ya atau penggerakan, ya, terakhir pengendalian atau controlling. Dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan diperlukan pengendalian, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan tindakan koreksi. Untuk dapat melaksanakan pengendalian diperlukan sarana pengendalian ya, indikator-indikator dan standar yang jelas. Potensi bahaya pada instalasi pembangkitan, perlengkapan pembangkitan dan peralatan pembangkitan. Ini ada bahaya shock ya, tersengat listrik kesetrum, ada percikan api, arc-nya, bisa terjadi kebakaran, ada blast, ledakan. Ya. Bahaya lainnya, bahaya induksi elektromagnetik ketika sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik. Kemudian bahaya radiasi ketika sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik juga. Bahaya terpleset ya, bahaya jatuh dari ketinggian. Bahaya tersentuh panas, dan lain-lain. Pengendalian resiko. Ya, ini hierarki pengendalian resiko. Eliminasi, menghilangkan bahaya. Substitusi, mengganti substansi bahaya dengan yang kurang bahaya. Isolasi, menyekat bahaya terhadap manusia yang terpapar resiko. Rekayasa atau engineering adalah rekayasa ulang agar bahayanya berkurang. Administratif, melaksanakan cara kerja aman, SOP, dan lain-lain. Dan terakhir dengan APD. Nah, kemudian kita membuat risk matrix, sehingga dengan skala risk matrix kita bisa menentukan setiap aktivitas yang ada di pembangkit ini, ya, skala resikonya, dan dengan demikian kita bisa mengambil suatu keputusan untuk mana yang lebih dahulu dikendalikan. Shock elektrik atau tersengat listrik atau kesetrum ya. Ini trauma yang terjadi sebagai akibat dari mengalirnya arus listrik lewat melalui tubuh.
Dalam PUIL 2011, halaman 6 dibahas proteksi dari kejut listrik sebagai berikut. Proteksi dari sentuh langsung, manusia dan ternak harus dihindarkan diselamatkan dari bahaya yang bisa timbul karena sentuhan dengan bagian aktif instalasi atau sentuhan langsung. Proteksi dari sentuh tak langsung, manusia dan ternak harus dihindarkan diselamatkan dari bahaya yang bisa timbul karena sentuhan dengan bagian konduktif terbuka dalam keadaan gangguan, ya, sentuh tidak langsung. Ini sentuh langsung, sentuh tidak langsung menyentuh bodi, ya, dari peralatan yang sudah terpapar dengan arus listrik. Ya. Ya, kemudian bisa terjadi shock, ya. Shock ini bisa ringan, bisa fatal. Ya. Perilaku tidak aman. Ini ada sertifikat layak operasi, ya, di apa? Contoh, ya, bahwa ini sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jangan membiasakan diri mencoba secara sengaja maupun tidak sengaja memegang benda-benda logam yang kemungkinan bisa ada tegangan listriknya. Isolasi bagian-bagian terbuka yang bertegangan, beri tutup yang aman pada bagian-bagian yang bertegangan, beri pagar pengaman pada bagian-bagian bertegangan yang kemungkinan bisa tersentuh manusia secara tidak sengaja. Pasang peralatan interlocking, ya, dikunci. Pasang grounding pada instalasi listrik. Pasang grounding pada bagian-bagian yang kemungkinan bisa bertegangan. Kemudian pasang ELCB, Earth Liquid Circuit Breaker, ya. Ini melindungi manusia apabila tersetrum, dia langsung nge-trip, ya, sehingga kita tidak tersetrum lagi pada saat itu sudah nge-trip. Dengan sensitivity maksimum 30 mA. Nama lain dari ELCB adalah GPAS, ya, Gawai Proteksi Arus Sisa, atau RCCB, Residual Current Circuit Breaker, alias RCD, Residual Current Detector, alias GFCI, Ground Fault Current Interrupter. Kemudian laksanakan LOTO, Lock Out Take Out, sewaktu melakukan pekerjaan listrik, ya. Jadi lock itu mengunci sumber dayanya, sumber energinya, kemudian detect, ya. Detect itu apakah menjelaskan sedang dilakukan perbaikan, ya, servis berkala, dan sebagainya. Dan kemudian gunakan alat pelindung diri yang benar. Ya, ini panel sederhana, ya. Oh, sorry, ini stekernya. Di sini ada fuse-nya juga. Kabelnya netral, kabel netral, kemudian grounding, kabel pasang. Jadi pentanahan titik netral system, ya. Jadi bisa dibikin sistem grounding sendiri atau netralnya di grounding. Pentanahan titik netral dari sistem tenaga merupakan satu keharusan pada saat ini, karena sistem sudah demikian besar dengan jangkauan yang luas dan tegangan yang tinggi. Pentanahan titik netral ini dilakukan pada alternator pembangkit listrik dan transformator daya pada gardu-gardu induk dan gardu-gardu distribusi. Ada bermacam-macam pentanahan sistem, antara satu dan lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jenis pentanahan sistem akan menentukan skema proteksinya. Ada 5 macam skema pentanahan netral sistem daya, yaitu ada yang TN, ya, Tera netral, ada yang TNC, TNCS, TT, Tera-Tera, atau impedance Tera. Jadi intinya, kalau kita nggak mau buat suatu sistem grounding sendiri, kita bisa grounding
netral. Atau kita grounding fasa, tapi fasa jarang di grounding. Ya. Netral yang di grounding. Ya, fasa lah nggak mungkin di grounding ya. Terra ini bahasa Perancis berarti bumi. Terra. Terra, bumi. Saluran tanah dan netral disatukan. Atau kita punya sistem grounding. Nah, grounding dengan netral disatukan. Ya, itu lebih aman. Sebut juga TNC ya. Kemudian saluran tanah dan netral disatukan dan dipisah. Ini namanya TNCS. Saluran tanah dan netral dipisah. TNS. Saluran tanah dan tanah, tera. TT. Saluran tanah melalui impedansi atau IT, ya. Impedans tera. Jenis elektroda pentanahan. Ya. Pada prinsipnya, jenis elektroda dipilih yang mempunyai kontak sangat tinggi terhadap tanah. Elektroda pentanahan terdiri dari elektroda batang, elektroda pita, dan elektroda plat. Pertama, elektroda batang. Elektroda batang ialah elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan. Jadi, elektroda jadul zaman dulu. Elektroda batang. Ya. Ini contoh gambarnya. Jadi, ada batangnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Pembumian. Elektroda pita. Elektroda pita adalah elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenampang bulat atau hantaran pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Ya, ini contohnya. Elektroda pita ditanam, digroundkan. Elektroda plat. Elektroda dari bahan pelat logam, ya, baik utuh atau berlubang atau dari kawat biasa, ada dari kawat kasa. Pada umumnya elektroda ini ditanam dalam, ya. Elektroda ini digunakan bila diinginkan tahanan pertahanan yang kecil dan sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis elektroda yang lain. Beri pagar pengaman pada bagian-bagian bertegangan yang kemungkinan bisa tersentuh manusia secara tidak sengaja. Ya. Jadi dipagar, proteksi dengan penghalang. Pasang peralatan interlocking bila perlu. Ya. Peralatan ini bisa dipasang pada pintu-pintu pada ruangan dalamnya terdapat peralatan yang berbahaya. Jika pintu dibuka, semua aliran listrik ke peralatan terputus. Kemudian melaksanakan lockout take-out sewaktu melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik. Ya. Jadi panel sumber dayanya, sumber energinya di-lock, dikunci. Lalu diberi tanda. Ya. Ini contoh gambar LCB ya, Earth Liquid Circuit Breaker ya. Jadi begitu kita tersentuh dengan konduktor bertegangan, dia akan langsung menghubungkan ke bumi kita sehingga kita tidak parah, dan langsung dia masuk ke sini juga sinyalnya dan langsung memutuskan, mentripkan circuit breaker ini. Jadi udah ada standar dari SNI juga untuk ELCB ya. Ya, ini diagram skematik cara kerja dari LCD.
Pekerja listrik tidak dianjurkan bekerja sendirian. Harus selalu bekerja minimal berdua ya. Electrician-nya plus helper. Dengan maksud agar bisa saling menyelamatkan apabila terjadi kecelakaan tersengat listrik atau shock. Percikan api, terlepasnya energi panas dan cahaya yang disebabkan oleh kerusakan listrik dan setelah itu peluruhan listrik melalui insulator listrik seperti udara. Jenis-jenis arc flash ya, arc yang ditimbulkan atau percikan ditimbulkan karena short circuit atau hubungan singkat. Ini arc yang menyebabkan kebakaran, fire. Cara mencegah terjadinya arc flash. Pada saat melakukan pekerjaan pemeliharaan harus selalu listriknya dimatikan dulu ya, off dan dilotok. Kecuali terpaksa. Ya, dipaksa sama bos. Yang kedua, hindarkan kemungkinan terjadinya short circuit dan pastikan harus ada alat proteksi, circuit breaker atau fuse. Hindari kondisi tidak aman ya dan perilaku yang tidak aman. Gunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Penggunaan AP yang benar untuk mencegah efek dari arc flash ya. Nah, arc flash ini yang seringkali menyebabkan kebakaran. Dia menimbulkan percikan api, dan kalau ada benda di sekitarnya mudah terbakar, dia akan terjadi kebakaran. Segitiga api harus ada oksigen, bahan bakar, dan panas. Ya, gunakan kabel yang berkualitas yang baik ya, dan sesuai dengan arus yang lewat nanti. Jangan sampai arusnya besar, pakai diameter kabelnya kecil, ya itu akan cepat panas. Sehingga akan bisa meleleh dan menimbulkan arc flash. Ini gambar penampang kabel NYA. Kabel NYA hanya memiliki satu pengantar berbentuk pejal. Kabel ini pada umumnya digunakan pada instalasi rumah tinggal. Dalam pemakaiannya pada instalasi listrik harus menggunakan pelindung dari pipa union atau paralon atau PVC ataupun pipa fleksibel. Ini NYM ya. Kabel NYM adalah kabel yang memiliki beberapa pengantar yang memiliki isolasi luar sebagai pelindung. Konstruksi dari kabel NYM terlihat pada gambar. Pengantar dalam pemasangan pada instalasi listrik boleh tidak menggunakan pelindung pipa. Namun untuk memudahkan saat penggantian kabel atau revisi, sebaiknya pada pemasangan dalam dinding atau beton menggunakan selongsong pipa. Jadi dia ada isolasi PVC, ya, ada lapisan pembungkus inti, ada selubung PVC. Jadi NYA yang paling sederhana, NYM, dan sini ada lagi NYY. Kabel tanah termoplastik tanpa perisai seperti NYY biasanya digunakan untuk kabel tenaga pada industri. Kabel ini juga dapat ditanam dalam tanah dengan syarat diberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerusakan mekanis. Perlindungannya bisa berupa pipa atau pasir dan di atasnya diberi batu. Ada jenis kabel N2XY ya. Ada NYF, GBY. Makin rumit nih namanya juga makin susah. Nah, cuman lapisan pelindungnya memang makin komplit ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kabel dengan luas penampang 0,5 mili itu arus yang terus-menerus maksimal 2,5 ampere. Kabel 0,75
Maksimal arus 7 ampere. Kalau dalam pipa, kalau di udara dia bisa lebih tinggi sehingga 15 ampere. Ya, makanya harus perhatikan ya, jangan sampai nanti uh, kita pakai kabel yang kecil tapi arus yang lewatnya sangat besar. Hindari terjadinya loss connection. Ya. Jika ada loss connection, maka tahanan kontaknya menjadi besar. Misalnya sama dengan 20 ohm, maka arus yang timbul menjadi 11 ampere. Panas yang ditimbulkan cukup besar, yaitu sama dengan I kuadrat R. Ya. Kuadrat R sama dengan 11 kuadrat kali 20 sama 2420 watt. Ya, jadi ya kita harus hitung-hitungan juga ya, semakin besar arusnya, dia tentu akan makin cepat panas. Ya. Panas ini bisa menimbulkan kebakaran. Alat untuk mengetahui loss connection pada sambungan lempeng rel adalah microohmmeter. Ledakan. Efek eksplosif yang disebabkan oleh ekspansi cepat dari udara dan material yang super panas secara mendadak dari percikan api ya, yang disebut blast atau ledakan. Blast yang berasal dari equipment yang pemeliharaannya kurang baik, misalnya transformator meledak, baterai meledak, dan lain-lain. Blast yang terjadi karena interrupting rating ya, atau kapasitasnya tidak terpenuhi, yang tidak benar pada circuit breaker dan fuse. Ya, dampak dari blast yang tentunya sangat merusak. Ya. Cara mencegah blast yang berasal dari equipment yang pemeliharaan kurang baik. Laksanakan pekerjaan pemeliharaan ya, baik preventive maintenance ya, maupun yang prediction maintenance, dan yang lainnya dengan prosedur-prosedur pemeliharaan ya, maintenance prosedur. Kemudian lakukan job safety analysis untuk setiap pekerjaan pemeliharaan. Ya. Untuk ketiga jenis maintenance. Blast yang terjadi karena interrupting rating ya, melebihi kapasitas daripada kabel yang tidak benar ya. Kemudian kapasitas circuit breaker dan fuse juga. Akibatnya bisa terjadi blast atau ledakan juga. Blast yang terjadi karena interrupting rating tidak mendapat circuit breaker atau fuse. Cara mencegah, hindari kemungkinan terjadinya short circuit, pastikan breaking capacity dari fuse dan circuit breaker adalah lebih besar daripada maksimum short circuit pada titik terjadinya short circuit tersebut. Maksimum short circuit pada setiap titik bus dihitung menggunakan software, misalnya Electrical Transient Analyzer Program, atau dengan menggunakan tabel. Nah, jadi jangan sampai capacity daripada fuse dan circuit breaker itu kecil sehingga arusnya mengalir cukup besar atau arus hubung singkat ya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya blast atau ledakan. Bahaya-bahaya lain dari listrik. Ya, selain shock, arc, dan blast. Bahaya induksi elektromagnetik, bahaya radiasi, terpleset, jatuh, tersentuh panas. Cara mencegahnya hati-hati, hindari unsafe condition dan unsafe act, gunakan APD yang tepat dan baik, patuhi rambu-rambu yang dipasang, patuhi prinsip-prinsip K3 secara umum, dan juga K3 secara spesialis. Ya, jadi kita bisa membuat checklist ya. Checklist untuk mencegah bahaya. Sama bahaya shock ya, di sini. Ini contoh-contohnya. Sehingga kita selalu inspeksi apakah ada temuannya. Ya.
Kalau ada temuan, rekomendasinya seperti apa? Bahaya arc flash, kemudian cara mencegah bahaya arc yang menyebabkan kebakaran, kemudian karena pemeliharaan yang kurang baik pada perawatan, atau karena interrupting rating yang tidak benar pada circuit breaker dan fuse, lalu cara mencegah bahaya lainnya. Ya, inti dari ketiga listrik adalah bagaimana mencegah bahaya dan resiko ya. Jadi harus selalu kita perhatikan untuk pencegahannya. Lebih baik mencegah daripada berusaha mengendalikan masalah ketika sudah menjadi masalah. Nah, ini JSA. Ini JSA itu langkah-langkah dalam melakukan satu pekerjaan ya, supaya dan dalam tiap langkah kita identifikasi bahaya dan resikonya, sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pekerjaan dengan langkah-langkah yang aman dan selamat. Kemudian checklist pemeriksaan dan pengawasan ya, untuk preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Ini regulasi-regulasinya. Ya, nanti checklist-checklist yang bisa membantu ya, pemeriksaan, pengawasan, persyaratan K3 alat listrik, analisis dan laporan. Nah, ini contoh form laporan ya secara periodik. Setelah pemeliharaan mungkin ada fase riksa uji. Nah, dalam pemeliharaan pun sebenarnya bisa dilakukan riksa uji ya. Jadi riksa uji dalam fase pemeliharaan. Nanti selanjutnya ada fase pemeriksaan dan pengujian itu untuk sertifikasi biasanya yang disyaratkan oleh pemerintah. Oke, sekarang kita lihat SKKNI-nya. Menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Yang kedua, melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan. Nah, yang pertama ini kriteria unjuk kerjanya jadwal pemeliharaan, ya, gambar rangkaian, sistem pembangkitan, rambu-rambu K3, prosedur, dan buku manual diidentifikasi berdasarkan spesifikasi peralatan yang dipelihara. Kemudian kesesuaian as-built drawing-nya, ya, rangkaian sistem pembangkitan diverifikasi sesuai dengan kondisi peralatan yang akan dipelihara. Lingkungan kerja yang berpotensi bahaya diidentifikasi. Alat pelindung diri ditentukan sesuai hasil identifikasi potensi bahaya. Lalu lakukan lockout takeout ya, sesuai ketentuan. Perkakas kerja, alat ukur, suku cadang, dan material diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan tingkat kesulitan pekerjaan pemeliharaan di pembangkitan. Nah, kemudian dilaksanakan ya, tadi persiapan, merencanakan dan persiapan, dan ini dilaksanakan. Pakai APD ya, rambu-rambu dipasang, loto diperiksa, loto kemudian dipasang ya, kunci dan tag-nya. Kemudian perkakas kerja, alat ukur, serta buku manual digunakan ya. Lalu spesifikasi suku cadang diidentifikasi sesuai kebutuhan pemeliharaan di pembangkitan ya. Maka ada part-part atau bagian-bagian yang perlu diganti. Suku cadang dipasang pada bagian yang memerlukan penggantian. Kondisi suku cadang yang sudah
terpasang diperiksa sesuai ketentuan ya. Nanti diperiksa ulang, diperiksa lagi yang kalau sudah terpasang. Proses kerja pembangkitan diuji coba untuk memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan sesuai ketentuan K3. Lalu ada pengujian ya, pengujian pada fase pemeliharaan. Setelah itu dievaluasi ya penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan. Penerapan K3 diverifikasi pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan sesuai ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan disusun sesuai format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan dilaporkan untuk memonitor progres pemeliharaan. Laporan hasil penerapan K3 pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan didokumentasikan sesuai prosedur. Oke, kita lanjut transmisi. Objek di transmisi yang perlu pemeliharaan adalah trafo, saluran udara tegangan tinggi, gardu induk pemisah, gardu induk, pemisah, pemutus tenaga listrik. Kemudian penggerak pemutus tenaga, kompensator, peralatan SCADA dan telekomunikasi, PLC, peralatan kopling, kapasitor kopling, wave trap, line matching unit, peralatan pengaman, sistem pentanahan titik netral, kabel tenaga, proteksi sistem penyaluran, charger atau rectifier, automatic voltage regulator, AVR, rangkaian voltage dropper, rangkaian proteksi tegangan surya hubung, baterai. Ya, ini gambar-gambar unit-unit yang ditransmisi ya. Mulai dari trafo dan pendingin trafo, menara-menara ya, jaringan transmisi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, masuk di kabel bawah laut juga ya, ini masuk jaringan transmisi, dan kemudian gardu induk jaringan transmisi. Saluran udara tegangan tinggi, SUTT. Saluran udara tegangan tinggi SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTT adalah sarana instalasi tenaga listrik di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya. SUTT atau SUTT dan SUTT terdiri dari kawat konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi, ya, mulai dari 30 kV sampai lebih dari 500 kV. SUTT atau SUTT merupakan peralatan buatan manusia. Peralatan ini pada dasarnya bisa rusak, baik karena salah pengoperasian, kesalahan saat konstruksi, maupun telah melampaui masa kerjanya atau lifetime. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kerja dari SUTT atau SUTT adalah dengan melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan penting ya untuk menjaga keawetan daripada alat. Komponen saluran udara tegangan tinggi terdiri dari udara, saluran kabel, perlengkapan SUTT dan SUTT, tower, bagian-bagian tower, konduktor, kawat tanah, pentanahan tower, dan isolator. Untuk perlengkapan gardu induk ada busbar atau rel, gardu induk dengan single busbar, gardu induk dengan double busbar, gardu induk dengan 1,5 atau 1/2 busbar. Ada arrestor ya, ini penyalur energi petir, trafo instrumen, trafo tegangan, trafo arus, trafo bantu, dan trafo ukur. Kemudian ada media pemutus ya. Media pemutus arus ya. Terdiri dari pemisah engsel, pemisah putar, pemisah siku, pemisah luncur. Kemudian PMT terdiri dari media pemutus menggunakan udara, kemudian hampa udara, media pemutus menggunakan minyak, lalu dengan sedikit minyak, dan penggerak pemutus tenaga. Untuk peralatan pengaman,
terdiri dari lightning arrestor ya, arrestor penangkap petir, aplikasi PLC, komunikasi suara, penggunaan kanal suara, teleproteksi protection signaling, remote terminal unit, relay proteksi, dan annunciator. Jadi PLC ya, Programmable Logic Control, ya, semacam satu alat untuk komunikasi dengan cara digital yang mengatur, mengendalikan aplikasi-aplikasi ya di jaringan transmisi. Sistem pentanahan gardu induk. Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer. Gardu induk berfungsi sebagai penyalur daya, baik di kilovolt ampere maupun hingga megavolt ampere, sesuai dengan tegangan operasinya. Karena perannya yang sangat penting dalam menyalurkan daya listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer, maka harus diterapkan sistem pentanahan yang memenuhi persyaratan sistem pengaman, yaitu persyaratan sistem pentanahan. Sistem pentanahan gardu induk harus peka terhadap gangguan yang terjadi dan secara proporsional mampu mendeteksi gangguan dengan tepat di area atau zona yang diamankan. Sistem pentanahan gardu induk harus handal, tidak boleh gagal, mampu bekerja sesuai dengan pengaturan yang diterapkan pada sistem pentanahan tersebut. Berbagai macam pemeliharaan yang pernah terjadi di jaringan SUTT dan SUTET. Ini penggantian isolator yang pecah, pembersihan isolator karena polusi, perbaikan kawat rantas, ya, pembersihan kawat dari layang-layang, pengecekan member tower termasuk number dan danger plate. Jadi tower-tower itu dicek semuanya ya, nomor-nomornya ya, kemudian simbol-simbol untuk tanda bahaya dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan pondasi tower ya, pondasinya, leveling dan apakah ada retak. Pemeriksaan kelengkapan tapak tower ya, patok tanda batas tanah PLN, lalu urukan tanah tapak tower, pengecekan tahanan pembumian, pemeriksaan jarak bebas konduktor dengan benda sekitarnya, tanah di sekeliling pondasi longsor, pondasi turun, tanah dasar, pad mengalami sliding arus bawah air, kualitas beton pondasi tower. Jadi kadang-kadang ada pondasi turun ya di pondasi towernya dan sebagainya. Ini hal-hal yang pernah dan mungkin bisa saja terjadi pada beberapa tempat. Kemudian ketahanan beton terhadap jenis materi tanah dan bahan sekelilingnya ya. Lalu grounding, ini dicek secara periodik ya karena rawan pencurian. Pohon tumbang, pencurian baut dan member tower termasuk fenomena penggergajian member tower. Kemudian kawat rantas ya. Ini karena terjadi pelaksanaan petir dan akibat lainnya, dan karena ada nyangkut layang-layang. Ya, ini kejadian-kejadian yang tercatat di PLN yang merupakan gangguan di jaringan transmisi. Masih ada lagi, pohon atau benda dalam jarak bebas, ya, tension dalam konduktor, tekanan mesin pres, pembelian mata dies, bahan dan manusia. Jadi klem konduktornya ini tegangannya mungkin ya bermasalah. Kemudian tension clamp untuk material, suspension clamp konduktor, joint sleeve. Ya, ini bagian-bagian spesifik ya yang ada di tower. Ini ada masalah-masalah lah gitu istilahnya. Nah, ini yang di data-datanya berhasil dikumpulkan oleh PLN gitu. Jadi dengan
semua data-data masalah yang ada di jaringan transmisi, ya ini bisa menjadi bahan pelajaran sehingga PLN juga bisa melakukan tindakan preventif ya. Kalau yang masalah sering muncul apa ya, sehingga sudah disiapkan mungkin suku cadangnya, sudah disiapkan teknisi untuk segera mengganti atau memperbaiki dan sebagainya. Checklist pekerjaan pemeliharaan di transmisi listrik ya, meliputi instalasi listrik, perlengkapan listrik, dan peralatan listrik. Ya, ini juga tadi ada checklist di pembangkit, di sini juga di transmisi ya. Mulai dari checklist pemeliharaan trafo tenaga, kemudian peralatan listriknya, ya, pemeliharaan peralatan listrik, lalu membuat laporan harian pemeliharaan, laporan pemeliharaan secara berkala, periodik. Ya, jadi dengan checklist-checklist ini mudah untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap peralatan, perlengkapan, serta instalasi listrik di jaringan transmisi. Jadi mana yang sudah dipelihara, diservis, mana yang belum, mana yang ada masalah, dan sebagainya. Analisis dan pelaporan pemeliharaan instalasi, perlengkapan, dan peralatan transmisi. Jadi dari laporan pemeliharaan, ini mungkin bisa dibuat analisanya juga ya. Bentuk laporan pemeliharaan instalasi, perlengkapan, dan peralatan transmisi. Ya, ini salah satu contoh bentuknya laporan seperti ini. Ya, semuanya dilakukan oleh PLN. Ya. Kemudian kita lihat SKKNI-nya. Ya. Menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan transmisi. Ada 3 juga sini. Sama ya. Pertama merencanakan, kedua melaksanakan, ketiga evaluasi. Nah, merencanakan. Jadwal pemeliharaan, gambar rangkaian sistem jaringan transmisi, rambu-rambu K3, prosedur, dan buku manual diidentifikasi berdasarkan spesifikasi peralatan yang dipelihara. Kemudian dilihat kesesuaian antara as-built drawing-nya dengan rangkaian sistem jaringan transmisi, ya, diverifikasi sesuai dengan kondisi peralatan yang akan dipelihara. Lingkungan kerja yang berpotensi bahaya diidentifikasi, APD ditentukan sesuai hasil identifikasi potensi bahaya, lalu lakukan lockout take-out ya, sesuai ketentuan K3, kemudian perkakas kerja, alat ukur, suku cadang, dan material diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan tingkat kesulitan pekerjaan pemeliharaan di jaringan transmisi. Kemudian melaksanakan penerapan persyaratan K3 pada pekerjaan pemeliharaan instalasi di jaringan transmisi. Ini APD dipakai ya selama pekerjaan pemeliharaan, terutama untuk pekerjaan pemeliharaan di SUTT dan SUTET ya, tegangannya yang tinggi 150 kV sampai 500 kV. Lalu rambu-rambu K3 dipasang pada posisi yang sudah ditentukan sesuai dengan gambar ya. Kemudian loto diperiksa sesuai ketentuan K3 dan loto dipasang sesuai prosedur. Kemudian masih ada kondisi andongan pada jalur saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi diperiksa sesuai ketentuan K3. Kondisi pembumian ya, groundingnya diperiksa sesuai ketentuan K3. Kondisi sistem proteksi petir diperiksa sesuai ketentuan K3. Kemudian perkakas kerja dan alat ukur serta buku manual digunakan sesuai spesifikasi penggunaan alat pada pekerjaan pemeliharaan di jaringan transmisi.
Kemudian spesifikasi suku cadang diidentifikasi sesuai kebutuhan pemeliharaan di jaringan transmisi. Suku cadang dipasang pada bagian yang memerlukan penggantian. Kondisi suku cadang yang sudah terpasang diperiksa sesuai ketentuan. Lalu uji coba dilakukan dan memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan di jaringan transmisi sesuai ketentuan K3. Setelah itu dievaluasi, ya, penerapannya verifikasi, ya, hasil penerapan pemeliharaan instalasi listrik disusun sesuai format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan transmisi dilaporkan untuk memonitor progres pemeliharaan, dan laporan hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan transmisi didokumentasikan sesuai prosedur. Distribusi listrik. Objek pemeliharaan di distribusi listrik adalah gardu distribusi, trafo distribusi, jaringan distribusi, alat pembatas dan pengukur, jaringan distribusi tegangan menengah, jaringan distribusi tegangan rendah, saklar dan pengaman pada jaringan distribusi. Ya, ini saklar dan pengaman, dan seluruh komponen distribusi. Ya. Jadi mulai dari saklar pemisah, PMS, saklar pemutus, PMT. Operasi garu distribusi. Pengertian operasi garu distribusi adalah suatu operasi pelaksanaan yang menyangkut beberapa segi teknis yang berkaitan dengan distribusi tenaga listrik dengan tujuan agar penyaluran tenaga listrik bisa terselenggara dengan baik sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Macam-macam gardu distribusi. Ada gardu cantol, gardu portal, gardu kios, gardu beton. Ini gardu cantol. Gardu portal. Gardu kios. Ya. Jadi bukan jualan makanan aja ada kios. Ya. Listrik juga ada kiosnya. Gardu beton. Untuk gardu beton ada gardu beton pasangan terbuka, ada gardu beton pasangan tertutup. Ini contoh gambar gardu beton pasangan terbuka. Ini contoh gardu beton pasangan tertutup ya. Jadi memang tertutup ya. Kalau ini terbuka, itu aja bedanya. Peralatan gardu distribusi ada trafo ya, pengaman trafo ya. Pengaman trafo ini ada pengaman arus, pengaman tegangan. Ya, untuk proteksi ada relay arus lebih, relay arus gangguan hubung singkat, dan relay arus gangguan hubung ke tanah atau grounding. Untuk persyaratan sistem proteksinya harus sensitif, ya, peka, selektif, ya, reliability, handal, kecepatan beroperasi, ya, dalam hitungan waktu, ekonomis, harganya murah, dan proteksi cadangan untuk backup. Serta stabil ya, terhadap lingkungan. Ya. Nah, juga penempatan relaynya dan pemakaian relaynya diperhatikan. Lalu jenis-jenis relaynya ada relay magnetik, ada termis, ya, ada elektronis. Ya. Jadi magnetis ini bekerja dengan prinsip medan magnet. Termis bekerja dengan berdasarkan prinsip panas, yang memakai elemen bimetal, ya, dua jenis metal.
Dan relay elektronis bekerja berdasarkan prinsip elektrostatis ya, dari komponen elektroniknya. Ada cutout. Cutout adalah pengaman lebur yang ditempatkan pada sisi tegangan menengah ya. Ini gunanya untuk mengamankan jaringan tegangan menengah dari peralatan ke arah gadu induk ya terhadap hubung singkat di trafo. Zekring adalah pengaman lebur yang ditempatkan pada sisi tegangan rendah. Jadi nanti ada sisi tegangan menengah, itu dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi, lalu tegangan rendah dari jaringan distribusi ke pemanfaatan listrik. Ya, tegangan lebih juga nanti ya ada sistem proteksinya ya. Kemudian di sini juga ada standar operating procedure untuk operasi. Semuanya dibuat oleh PLN. Nah, lalu juga di saluran distribusi ini selalu mengutamakan keandalan sistem tenaga listrik ya. Jadi memberikan jaminan kelangsungan penyaluran untuk memberikan kepuasan bagi konsumen listrik ya untuk kualitas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu pelayanan listrik sebagaimana yang dikehendaki oleh pelanggan, baik dalam pengertian operasi normal maupun pada saat gangguan. Nah, jadi harus memperhatikan juga tingkat keandalan, kelangsungan penyaluran, dan akhirnya semuanya mengarah kepada pemeliharaan gardu distribusi. Pemeliharaan juga macam-macam, ada rutin, ada korektif ya kalau ada masalah, dan ada pemeliharaan emergensi ya. Ini mendadak ya tanpa jadwal. Kalau untuk yang darurat ya nih apabila terjadi umpamanya ada gangguan seperti tanah longsor, banjir besar, gempa bumi, berarti keadaan-keadaan force major. Ya nanti ada peralatan gardu distribusi ya, instalasi tegangan menengah. Ya ada juga trafo ya, trafo step down dari SUTT dan SUTET ke tegangan menengah. Kemudian ada tegangan rendah, ya, dari turunkan lagi. Kemudian ada pelindung tegangan lebih seperti arrestor, ground rod gate, ground rod. Kemudian ada sipil gardu, ya. Ini ada halaman gedung, pintu pagar, kunci pagar, dan seterusnya. Dan lain-lainnya ya, penerangan gardu, luar gardu, indikator hubung tanah, trafo, peralatan ukur. Lalu peralatan relay pemutus tegangan ya. Ada yang pakai tenaga minyak, OCB, hampa, tekanan tinggi, pemutus tenaga SF6. Ya tadi yang sudah kita bicarakan di circuit breaker tadi ya, sama aja. Kemudian sama seperti tadi ada checklist ya, pemeliharaan di jalur distribusi.
laporan pemeliharaan. Sekarang kita lihat SKKNI-nya ya. Menerapkan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan distribusi. Sama ada 3 juga. Yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga evaluasi. Merencanakan ya. Jadwal pemeliharaan, gambar rangkaian sistem jaringan distribusi, rambu-rambu K3, prosedur dan buku manual diidentifikasi berdasarkan spesifikasi peralatan yang dipelihara. Kesesuaian ya dari as-built drawing-nya dan rangkaian sistem jaringan distribusi diverifikasi sesuai dengan kondisi peralatan yang akan dipelihara. Lingkungan kerja yang berpotensi bahaya diidentifikasi, alat pelindung diri ditentukan sesuai hasil identifikasi potensi bahaya. Lalu lokot-tekot disediakan sesuai ketentuan K3, perkakas kerja, alat ukur, suku cadang, dan material diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan tingkat kesulitan pekerjaan pemeliharaan di jaringan distribusi. Lalu melaksanakan ya, pakai APD ya, rambu-rambu dipasang, loto diperiksa, lalu loto dipasang sesuai prosedur, perkakas kerja dan alat ukur dan buku manual ya. Ini dipakai jadi acuan, sistem proteksi trafo diperiksa, spesifikasi suku cadang diidentifikasi, suku cadang dipasang, kondisi suku cadang sudah terpasang diperiksa ya. Ya kalau ada yang perlu penggantian ya, ini pakai suku cadang. Kemudian uji coba ya dilakukan memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan di jaringan distribusi sesuai ketentuan K3. Lalu dievaluasi ya. Penerapan K3 diverifikasi pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan distribusi sesuai ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan distribusi disusun sesuai format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan distribusi dilaporkan untuk memonitor. Laporan hasil penerapan K3 pada pemeliharaan instalasi listrik di jaringan distribusi didokumentasikan sesuai prosedur. Ya, terakhir di pemanfaatan listrik. Ya, ini isolasi, pasang LCD, loto, ya, gunakan PPE. Sudah kita bicarakan tadi di pembangkit. Gunakan PPE sudah kita bicarakan. Grounding. LCD. Udah tadi juga ini. Sama ya. Kalau ini hipotes. Jadi mengetes arus kebocoran ya, leakage current. Delta test ya, mengukur power factor, kemudian mengukur kapasitansi, tapi ini kayaknya di gardu induk ya, sedangkan ini pemanfaatan gitu. Sama laporan-laporan, mirip-mirip aja. Ya, SKK ini aja. Ya, tadi semuanya sama aja yang sudah ada di pembangkit, di transmisi dan distribusi.
Di sini menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di IPTL ya. Nah, instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Sama aja juga ya. Merencanakan, melaksanakan, evaluasi. Merencanakan penerapan persyaratan K3 pada pemeliharaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jadwal pemeliharaan gambar, rangkaian sistem IPTL, rambu-rambu K3, prosedur, dan buku manual diidentifikasi berdasarkan spesifikasi peralatan yang dipelihara. Kesesuaian as-built drawing, rangkaian sistem IPTL diverifikasi sesuai dengan kondisi peralatan yang akan dipelihara. Lingkungan kerja yang berpotensi bahaya diidentifikasi. Metode pemeliharaan ditetapkan dalam kondisi online atau offline. APD ditentukan, logout disediakan, perkakas kerja, alat ukur, suku cadang, material diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan tingkat kesulitan pekerjaan pemeliharaan di IPTL. Lalu dilaksanakan, ya APD dipakai, ya tegangan maksimum 1 kV lah kalau di pemanfaatan. Rambu-rambu dipasang, kemudian loto diperiksa lalu dipasang, ya. Perkakas kerja, alat ukur, buku manual digunakan, spesifikasi suku cadang diidentifikasi, suku cadang dipasang, ya. Kondisi suku cadang terpasang diperiksa, lalu uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan pemeliharaan di EPTL sesuai ketentuan K3. Dan kemudian dievaluasi, ya, penerapan K3 diverifikasi, lalu hasil penerapan disusun sesuai format yang berlaku, ya hasilnya. Hasil penerapan K3 di instalasi listrik di IPTL dilaporkan, ya, untuk memonitor progres pemeliharaan, lalu laporan itu didokumentasikan. Ya, jadi intinya seorang ahli K3 listrik itu harus mampu di sini melakukan mulai dari merencanakan untuk penerapan persyaratan K3 ya pada pemeliharaan instalasi, peralatan, dan perlengkapan listrik di mulai dari pembangkit, ya, transmisi, distribusi, sampai pemanfaatan tenaga listrik. Setelah direncanakan, dilaksanakan, ya, dengan selalu memperhatikan APD, rambu-rambu K3 dipasang, ya, loto diperiksa, lalu loto dipasang sesuai prosedur, ya, perkakas kerja, alat ukur, manual semua disediakan, ya, lalu dijadikan acuan, lalu siapkan suku cadang jika memang membutuhkan penggantian, lalu nanti diuji, ya, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan terakhir dievaluasi. 10 menit lagi saya telepon Pak ya. Pak, bentar, kita masih ini nih, online. Hah? Nanti 10 menit saya telepon lagi. Pasif lah, maaf ya, selamat. Oke, ya kesimpulannya tadi itu ya, semua bagi seorang calon ahli K3 listrik harus mampu melakukan pemeliharaan ya, mulai dari pembangkit. Tapi kayaknya kalau selain PLN ya pembangkit nggak perlu, mungkin di pemanfaatan tenaga listrik aja perlu difokuskan. Tapi konsepnya sama semua ya, mulai dari memperhatikan grounding ya, kemudian alat-alat pemutus arus ya, seperti circuit breaker, MCB atau MCCB dan sebagainya. Oke, itu aja materi. Ya, silakan.
Pak Didik, kalau ada pertanyaan. Suaranya Pak di ini online. Besok tesnya wawancara. Iya, besok udah dikasih sama Elis belum jadwalnya? Sudah? Belum. Belum ya? Mungkin ntar Belum. lagi. Udah dikasih undangan nanti malam mungkin ada apa pre-assessment. Belum ada. Oh ya, nanti saya tanya dulu. Biasanya ada pre-assessment menjelaskan tentang besok seperti apa aturan-aturannya, lalu kemudian cara mengisi APL 1, APL 2, dan sebagainya. Ya siap-siap aja Pak, tetap semangat. Nggak jauh dari SKKNI, nanti dibaca-baca aja lah. Ya, makasih Kak. Percaya diri ya.